Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar teori konspirasi tentang Dajjal? Katanya dia sudah lahir dan sedang bersembunyi. Benarkah? Atau ini hanya mitos belaka? Di video kali ini, kita akan membahas 3 pertanyaan menarik tentang Dajjal berdasarkan hadis yang sahih. Jadi, pastikan tonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan tentunya, mari kita mulai dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Segmen 1, fakta atau mitos, Dajjal sudah lahir. Banyak teori konspirasi yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa Dajjal sudah lahir dan sedang bersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui. Beberapa orang bahkan mengaitkannya dengan tokoh-tokoh dunia, organisasi rahasia, hingga peristiwa besar yang terjadi di era modern. Namun, pertanyaan pentingnya adalah, apakah klaim ini memiliki dasar yang kuat dalam Islam? Ataukah ini hanya spekulasi tanpa landasan yang jelas? Sebelum kita mempercayai teori-teori tersebut, kita harus kembali kepada sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Jika kita merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita akan menemukan petunjuk yang lebih akurat tentang kapan Dajjal akan muncul dan apakah benar dia sudah lahir atau belum. Salah satu hadis yang sering dikaitkan dengan keberadaan Dajjal adalah hadis Tamim Ad-Dari, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini, seorang sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari menceritakan pengalamannya bertemu dengan makhluk aneh di sebuah pulau terpencil. Makhluk ini mengaku sebagai Dajjal dan mengatakan bahwa suatu saat dia akan keluar untuk menyesatkan manusia. Nabi Muhammad SAW membenarkan kisah ini dan menyebutnya sebagai bukti kebenaran ajaran Islam. Namun, apakah ini berarti Dajjal sudah lahir sejak zaman Nabi dan masih hidup hingga sekarang? Sebagian ulama berpendapat bahwa Dajjal memang sudah ada sejak dulu, tetapi dia dalam kondisi terpenjara dan belum diberikan izin oleh Allah untuk muncul ke dunia. Namun, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa kisah Tamim Ad-Dari ini tidak serta-merta membuktikan bahwa Dajjal telah lahir, melainkan hanya menunjukkan bahwa dia memang akan datang di akhir zaman sesuai dengan takdir Allah. Selain itu, jika kita melihat tanda-tanda besar kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih, kita akan menyadari bahwa masih banyak tanda yang belum terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Allah SAW menyebutkan bahwa salah satu tanda besar sebelum Dajjal muncul adalah munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, serta keluarnya Yajuj dan Majuj. Hingga saat ini, tanda-tanda tersebut belum terjadi, yang berarti kecil kemungkinan bahwa Dajjal sudah lahir dan hanya menunggu waktu untuk muncul. Selain itu, dalam hadis lain disebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, dari daerah antara Irak dan Syam, dan akan menyebarkan fitnah di seluruh dunia dalam waktu 40 hari di mana satu harinya seperti 1 tahun, satu harinya seperti 1 bulan, satu harinya seperti 1 minggu, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Jika Dajjal sudah lahir dan aktif bersembunyi sejak lama, seharusnya fitnah besar ini sudah mulai terasa sejak dulu. Lalu, bagaimana dengan klaim yang mengatakan bahwa Dajjal sebenarnya adalah sistem atau ideologi tertentu yang sudah ada di dunia saat ini? Beberapa orang percaya bahwa Dajjal bukan sosok fisik, melainkan sebuah sistem yang menyesatkan manusia, seperti paham materialisme, sekularisme, atau bahkan teknologi kecerdasan buatan yang semakin canggih. Pandangan ini memang menarik, tetapi tidak sesuai dengan hadis-hadis sahih yang menyebutkan bahwa Dajjal adalah seorang manusia yang memiliki ciri fisik tertentu, bisa berbicara, dan bisa melakukan keajaiban seperti menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ini menunjukkan bahwa Dajjal bukan hanya sekadar konsep atau sistem, tetapi benar-benar sosok nyata yang akan muncul di akhir zaman. Namun, bisa jadi ideologi-ideologi sesat yang berkembang saat ini adalah bagian dari fitnah yang mempersiapkan jalan bagi kemunculan Dajjal yang sesungguhnya. Kesimpulannya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan pandangan mayoritas ulama,
tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Dajjal sudah lahir dan sedang bersembunyi di suatu tempat. Memang benar bahwa dalam sejarah Islam ada kisah Tamim Ad-Dari yang menceritakan pertemuannya dengan Dajjal, tetapi ini tidak serta-merta membuktikan bahwa dia sudah aktif di dunia saat ini. Selain itu, banyak tanda besar kiamat yang belum terjadi, yang menegaskan bahwa kemunculan Dajjal masih di masa depan. Oleh karena itu, anggapan bahwa Dajjal sudah lahir lebih cenderung sebagai mitos daripada fakta. Namun, sebagai umat Islam, kita harus selalu waspada terhadap fitnah yang semakin besar di zaman ini, karena bisa jadi semua ini adalah bagian dari persiapan menuju kemunculan Dajjal yang sebenarnya. Yang terpenting, kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, memperbanyak ibadah, dan selalu berdoa kepada Allah agar dilindungi dari fitnah Dajjal. Segmen 2, Fakta atau Mitos, Dajjal punya satu mata sungguhan. Dajjal sering digambarkan sebagai makhluk bermata satu yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menipu dan menyesatkan manusia. Gambaran ini telah menjadi ikon dalam berbagai diskusi tentang akhir zaman, bahkan seringkali dikaitkan dengan simbol-simbol tertentu yang ada dalam budaya populer, seperti mata satu yang muncul dalam film, logo, atau organisasi tertentu. Namun, pertanyaannya adalah, apakah benar Dajjal hanya memiliki satu mata secara fisik, ataukah ini hanya sebuah kiasan untuk menggambarkan karakteristiknya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus merujuk kepada hadis-hadis yang sahih dan memahami bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan ciri fisik Dajjal. Dengan cara ini, kita bisa membedakan antara fakta yang berdasarkan sumber Islam yang sahih dan mitos yang berkembang di masyarakat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menyebutkan bahwa Dajjal memiliki mata kiri yang buta dan mata kanannya tampak menonjol seperti anggur yang busuk. Dalam hadis lain, disebutkan bahwa Dajjal memiliki tulisan di dahinya yang berbunyi kafara, yang berarti kafir, dan tulisan ini bisa dibaca oleh setiap muslim yang beriman, baik yang bisa membaca maupun yang buta huruf. Dari hadis-hadis ini, dapat disimpulkan bahwa Dajjal memang memiliki kelainan pada matanya secara fisik, bukan sekadar simbolis. Penggambaran ini menunjukkan bahwa Dajjal adalah sosok manusia yang nyata, bukan hanya sekadar konsep atau sistem ideologi tertentu. Oleh karena itu, ketika ada teori yang menyatakan bahwa mata satu dari Dajjal hanyalah metafora atau simbolisme dari sebuah kekuatan tersembunyi, maka pendapat ini tidak sejalan dengan hadis-hadis yang jelas menyebutkan ciri fisik Dajjal. Namun, di sisi lain, sebagian ulama berpendapat bahwa meskipun Dajjal benar-benar memiliki kelainan pada matanya, hal ini juga bisa memiliki makna simbolis. Salah satu tafsirnya adalah bahwa mata satu Dajjal menunjukkan ketimpangan cara pandangnya terhadap dunia. Dajjal hanya bisa melihat dunia dari sisi materialistik dan keduniawian, tetapi buta terhadap kebenaran spiritual dan ketuhanan. Ini mencerminkan karakteristik Dajjal yang penuh dengan tipu daya, di mana dia menggunakan berbagai cara untuk menguasai dunia. Dengan mengandalkan kekuatan duniawi semata. Pandangan ini diperkuat dengan kenyataan bahwa di akhir zaman, banyak orang yang hanya terpaku pada dunia materi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, meskipun hadis secara literal menyebutkan bahwa Dajjal memiliki mata yang cacat, ada pula kemungkinan bahwa hal ini juga mengandung pesan tersirat tentang sifat-sifatnya yang menyesatkan. Selain itu, ada beberapa teori konspirasi yang berkembang di masyarakat modern yang menghubungkan mata satu Dajjal dengan simbol-simbol yang sering muncul dalam budaya populer. Sebagian orang percaya bahwa simbol mata satu yang sering terlihat dalam film, logo perusahaan, atau organisasi tertentu adalah bagian dari upaya tersembunyi untuk mengindikasikan keberadaan sistem Dajjal yang sudah mulai bekerja. Namun, sebagai umat Islam, kita harus berhati-hati dalam menyikapi teori semacam ini. Meskipun ada kemungkinan bahwa kekuatan-kekuatan duniawi sedang mempersiapkan jalan bagi fitnah Dajjal, kita harus tetap berpegang pada sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Jika kita terlalu fokus pada teori-teori konspirasi tanpa dasar yang jelas,
kita justru bisa terjebak dalam ketakutan yang berlebihan dan mengabaikan hal-hal yang lebih penting, seperti memperkuat iman dan meningkatkan amal ibadah kita. Dari pembahasan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa berdasarkan hadis-hadis sahih, Dajjal memang memiliki cacat fisik pada matanya, dengan satu mata buta dan mata lainnya menonjol. Ini adalah fakta yang disebutkan secara jelas dalam Islam, sehingga bukan hanya sekadar mitos atau kiasan belaka. Namun, selain memiliki makna literal, ada juga kemungkinan bahwa penggambaran mata satu ini memiliki pesan simbolis tentang bagaimana Dajjal akan menyesatkan manusia dengan cara pandang yang tidak seimbang, mengagungkan dunia materi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, daripada terlalu terobsesi dengan teori konspirasi yang belum tentu benar, kita sebagai umat Islam harus lebih fokus pada bagaimana cara melindungi diri dari fitnah Dajjal, yaitu dengan memperkuat iman, memperbanyak amal saleh, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah Dajjal dan tetap berada di jalan yang benar. Segmen 3, Fakta atau Mitos, Pulau Misterius Tempat Dajjal Dikurung. Salah satu kisah paling menarik dan sering menjadi bahan diskusi tentang Dajjal adalah cerita tentang pulau misterius tempat dia dikurung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa seorang sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari bersama rombongannya pernah berlayar dan terdampar di sebuah pulau yang sangat aneh. Di sana, mereka bertemu dengan makhluk berbulu tebal bernama Al-Jasasah, yang kemudian membawa mereka kepada seorang pria yang dalam keadaan terikat. Pria tersebut mengaku sebagai Dajjal dan menceritakan bagaimana dia menunggu waktu untuk dilepaskan. Ketika Tamim Ad-Dari kembali dan menceritakan kejadian ini kepada Nabi Muhammad SAW, beliau membenarkan kisah tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah bukti nyata tentang keberadaan Dajjal. Namun, pertanyaannya adalah, apakah pulau tempat Dajjal dikurung benar-benar ada secara fisik? Jika iya, di mana lokasinya? Ataukah ini hanya sebuah metafora untuk sesuatu yang lebih besar? Beberapa ulama meyakini bahwa pulau tersebut memang nyata dan masih ada hingga sekarang, meskipun tidak ada yang tahu persis di mana lokasinya. Ada spekulasi bahwa pulau ini tersembunyi atau berada di wilayah yang belum dijelajahi oleh manusia secara luas. Teori ini diperkuat dengan fakta bahwa bumi ini masih memiliki banyak tempat yang belum terjamah, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Samudra Pasifik, Antartika, atau wilayah-wilayah terpencil di lautan yang belum terpetakan secara detail. Sebagian orang bahkan mengaitkan pulau ini dengan lokasi-lokasi yang dikenal dalam legenda atau cerita rakyat, seperti segitiga Bermuda yang sering dikaitkan dengan fenomena misterius. Namun, semua ini masih bersifat spekulatif karena tidak ada bukti ilmiah atau catatan sejarah yang dapat memastikan keberadaan pulau tersebut. Yang jelas, dalam Islam disebutkan bahwa Dajjal akan muncul di akhir zaman, dan saat ini dia masih dalam kondisi terkurung atau belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa kisah Tamim Ad-Dari mungkin bukan menggambarkan lokasi fisik secara harfiah, melainkan memiliki makna simbolis. Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa pulau tersebut bisa saja menggambarkan suatu tempat atau kondisi di mana Dajjal saat ini belum bisa bebas untuk menjalankan misinya. Dalam pengertian ini, pulau dapat diartikan sebagai metafora bagi suatu keadaan di mana fitnah Dajjal masih dalam tahap persiapan sebelum mencapai puncaknya. Pendapat ini sering dikaitkan dengan perkembangan teknologi dan sistem dunia modern yang perlahan-lahan membentuk masyarakat yang siap menerima tipu daya Dajjal ketika dia akhirnya muncul. Namun, kita harus berhati-hati dalam menafsirkan sesuatu yang bersifat gaib, karena jika tidak berdasarkan dalil yang kuat, kita bisa terjebak dalam spekulasi yang tidak berdasar. Menariknya, banyak teori konspirasi modern yang mencoba menghubungkan kisah ini dengan lokasi-lokasi rahasia yang diklaim sebagai tempat persembunyian Dajjal. Beberapa teori menyebutkan bahwa Dajjal mungkin berada di sebuah pangkalan rahasia di bawah tanah, di area tersembunyi seperti Antartika, atau bahkan di luar bumi. Ada pula yang menghubungkannya dengan organisasi tertentu yang diduga sedang mempersiapkan jalan bagi kemunculan Dajjal.
Namun, perlu diingat bahwa teori-teori semacam ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam Islam. Sebagai seorang Muslim, kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan hadis yang sahih, serta tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi yang belum terbukti kebenarannya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menghadapi fitnah Dajjal dengan memperkuat iman, memahami tanda-tanda akhir zaman, dan senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apakah benar pulau tempat Dajjal dikurung itu ada? Berdasarkan hadis sahih, kisah Tamim Ad-Dari memang mengindikasikan keberadaan tempat tersebut. Namun, di mana lokasinya, atau apakah masih ada hingga sekarang, tetap menjadi bagian dari ilmu gaib yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Sebagai Muslim, kita tidak perlu terobsesi mencari lokasi Dajjal, tetapi lebih fokus pada bagaimana cara melindungi diri dari fitnahnya. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita untuk membaca surat Al-Kahfi, terutama 10 ayat pertama dan terakhir, sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Oleh karena itu, daripada terlalu sibuk dengan teori konspirasi yang belum tentu benar, lebih baik kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan mempersiapkan diri agar tidak mudah tertipu ketika Dajjal akhirnya muncul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Subhanallah, semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa ilmu Islam itu luar biasa. Jadi, dari 3 pertanyaan tadi, menurut kalian mana yang paling menarik? Komen di bawah ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman agar semakin banyak yang tahu fakta sebenarnya tentang Dajjal. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah Dajjal dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.